Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, bab 3221, mengunci target. Bab 8406 sampai bab 8410. Kata-kata Li Yalin membuat Ai terdiam beberapa saat. Semenit kemudian, tiba-tiba ia menjawab, "Saya telah mengumpulkan dan mempelajari semua buku yang berkaitan dengan psikologi kriminal, serta kasus-kasus kriminal klasik dari seluruh dunia. Mulai saat ini, saya akan menganggap psikologi kriminal sebagai faktor yang mempengaruhi kejadian ini. Indeks 50%. Audio milik Kemudian, Soter Ai Channel. menambahkan, berdasarkan peringkat faktor dampak yang baru, perusahaan target seharusnya menjadi perusahaan yang paling kecil kemungkinannya menyembunyikan kapasitas produksi dan menghindari pajak di antara ketujuh perusahaan tersebut. Namun, jika didasarkan pada logika ini, maka mereka telah menambahkan ribuan lebih konsumsi listrik masyarakat. Konsumsi daya unit di atas kertas pasti akan meningkat. Akibatnya, KS Petroleum menjadi perusahaan yang paling dicurigai, dan KS Petroleum menjadi yang paling dicurigai karena konsumsi daya unitnya yang tinggi, dan sangat mungkin terjadi. Itu tidak dilaporkan. Kesalahan penilaian yang disebabkan oleh keluaran adalah siklus konfirmasi dan kontradiksi yang tiada akhir. Li Yalin berkata, jika itu hanya terlihat seperti loop tak terbatas, tetapi sebenarnya bukan loop tak terbatas, maka harus ada titik kunci untuk memutus loop tak terbatas yang belum ditangkap. Jika memang loop tak terbatas, seringkali berarti yang kita cari benar. Jadi pertanyaannya sekarang adalah Anda harus menemukan cara untuk mematahkan penilaian Anda sekarang. Ibaratnya Anda membangun sebuah rumah untuk memastikan atapnya tidak bocor. Anda harus membuatnya terlebih dahulu tahan air sebanyak yang Anda bisa. Lakukan yang ekstrim, lalu coba segala cara untuk menuangkan air dari atap. Itu membuktikan bahwa pendekatan Anda baik-baik saja, bahwa pendekatanmu salah. Beberapa detik kemudian, Ai menjawab, saya rasa jika KS Petroleum memang mengalami masalah, pasti tidak akan meninggalkan bak pada konsumsi daya unitnya yang dapat dengan mudah ditemukan oleh orang lain. Ini seperti yang baru saja Anda lakukan, berkata, ya, kalau kamu melakukan kesalahan besar, sebaiknya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan kecil lainnya, Audio sehingga milik masalah Soter KS Channel. mudah diketahui olehku. Dan kemungkinan besar dia tidak melakukan kesalahan besar lainnya. Namun berdasarkan tujuannya, memang perlu menyuplai listrik ke beberapa ribu orang tambahan. Jadi sekarang saya punya dugaan pihak lain harus punya cara lain untuk mendapatkan listrik. Setelah itu, ia menambahkan, semua data Skyline yang terkait dengan Nigeria telah diunggah ke server. Saya perlu menggabungkan data Skyline untuk melakukan penyaringan target yang lebih detail. Saat ini diperlukan waktu sekitar 90 detik untuk mengidentifikasi target di Skyline. Data semua gambar akan ditingkatkan untuk meningkatkan resolusi citra satelit. Harap tunggu. Lebih dari 1 menit kemudian, Ai melanjutkan,
peningkatan kualitas gambar telah selesai. Saya memilih data dengan kualitas gambar terbaik tahun ini untuk dianalisis. Jaringan pasokan listrik tegangan tinggi yang dapat diidentifikasi di sekitar 7 ladang minyak semuanya milik Nigeria Power Holdings Company Limited. Data konsumsi daya yang baru saja saya peroleh juga berasal dari perusahaan ini. Jadi pada dasarnya dapat dipastikan tidak ada jalur suplai listrik kedua di salah satu dari 7 ladang minyak tersebut. Lialin bertanya, dalam penilaian Anda berdasarkan citra satelit, apakah Anda sudah mempertimbangkan kemungkinan saluran tegangan tinggi memasuki tanah? Ai menjawab, saya telah meninjau citra satelit skyline di area ini selama 15 tahun terakhir. Pembangunan jalur tegangan tinggi ke dalam tanah sangatlah besar dan memakan waktu. Namun, dalam citra satelit selama 15 tahun terakhir, saya telah melakukannya tidak menemukan kemungkinan jejak konstruksi terkait dengan proyek masuk saluran tegangan tinggi. Lialin jelas sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa Ai telah mulai membuktikan sendiri kesimpulannya sebelum memberikannya, yang jauh lebih matang daripada memberikan jawaban secara langsung sekarang. Jika Anda melatih seorang karyawan untuk melakukan transformasi seperti itu, beberapa bahkan mungkin memerlukan waktu beberapa tahun. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang otaknya tidak mudah digunakan, dia mungkin tidak dapat mengubahnya seumur hidupnya. Beberapa percakapan. Kalau dipikir-pikir, inilah pentingnya melatih Ai. Biarkan seorang detektif papan atas melatih Ai, yang pasti akan membuat Ai memiliki logika yang sangat ketat. Lialin jelas sangat senang. Dia berkata dengan nada agak bersemangat, Anda memutuskan bahwa konsumsi daya tambahan target tidak dilakukan oleh Nigeria Power Holdings Limited, dan juga memutuskan bahwa target tidak boleh memiliki saluran pasokan listrik eksternal lainnya. Berdasarkan mengenai hal ini, apakah kamu punya ide? Kesimpulan baru apa yang ada? Model Ai menjawab, saya pikir tujuannya adalah untuk menutupi kesenjangan kekuatan ini dengan sendirinya. Lialin memandang Ye Chen dan bertanya kepadanya, Tuan Ye, stasiun tentara mati dapat memasok listrik tambahan untuk beberapa ribu orang. Kesenjangan ini pasti sangat besar, bukan? Ye Chen mengangguk dan berkata, kesenjangannya sangat besar, dan konsumsi listrik tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari ribuan orang ini. Saya pernah ke tambang tembaga di Siprus, tempat ribuan orang tinggal di bunker bawah tanah. Bunker skalanya sangat besar, harus menampung semua kebutuhan sehari-hari ribuan orang, termasuk pelatihan tentara yang tewas. Selain itu, bunker sebesar itu membutuhkan ventilasi 24 jam dan 24 jam di bawah tanah drainase air. Untuk membingungkan mereka, untuk menilai waktu, cahaya di sana seterang siang hari 24 jam sehari. Selain itu, tentara yang mati dari masyarakat Poking bukanlah kamp konsentrasi. Itu adalah rumah tempat tentara yang mati itu tinggal dan berkembang biak. Terlebih lagi, meskipun masyarakat Poking menggunakan racun dan penawar khusus untuk mengendalikan tentara yang mati dan menggunakan keluarga mereka,
tentara yang tewas sebagai ancaman, tetapi untuk memberikan keinginan untuk hidup kepada tentara yang tewas. Mereka akan menyediakan lingkungan hidup yang relatif baik bagi tentara yang tewas dan keluarganya, sehingga suhu dan kelembapan bunker bawah tanah akan dikontrol dengan tepat, dan konsumsi dayanya akan sangat besar. Li Yalin mengangguk dan bertanya kepada Ai, menurut Anda bagaimana target dapat menutupi kesenjangan daya yang begitu besar dengan sendirinya? Fotovoltaik, energi angin, atau saluran lain? Ai menjawab, berdasarkan keadaan khusus dari target tersebut, menurut saya pembangkit listrik berbahan bakar minyak harus menjadi pilihan terbaik bagi pihak lain. Energi fotovoltaik dan angin terlalu mencolok dan tidak cukup stabil. Pembangkit listrik tenaga batu bara membutuhkan batu bara dalam jumlah besar dan mudah terekspos selama transportasi. Hanya minyak bumi yang dapat diperoleh langsung di tempat dan tidak akan pernah habis. Meskipun kinerja biaya keseluruhan pembangkit listrik berbahan bakar minyak sangat rendah, tidak relevan jika salah satu dari ketujuh perusahaan tersebut menggunakan sebagian kecil dari sumber daya tersebut secara langsung, mengekstraksi minyak untuk menghasilkan listrik. Pada titik ini, Ai menambahkan, mengingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa produksi yang tidak dilaporkan adalah kesalahan yang tidak bijaksana, saya ingin memperjelas sudut pandang saya. Melalui analisis kasus-kasus yang relevan dengan perusahaan Audio minyak, milik saya Software yakin Channel. bahwa produksi yang tidak dilaporkan itu sendiri itu bukan masalah. Masalah sebenarnya adalah bagaimana menangani keluaran yang disembunyikan. Menyelundupkan produksi yang disembunyikan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar adalah risiko nyata dari menyembunyikannya. Jika produksi yang disembunyikan tidak pernah meninggalkan ladang minyak atau diperdagangkan, maka secara diam-diam akan diubah menjadi listrik dan energi listrik dikonsumsi secara internal mustahil bagi dunia luar untuk memverifikasi. Lembaga penegak hukum terkait mengidentifikasi minyak selundupan berdasarkan fakta bahwa ladang minyak mengangkut minyak melalui saluran yang tidak normal dengan imbalan keuntungan. Namun, untuk ladang minyak yang sering menghasilkan puluhan ribu atau bahkan puluhan ribu barel per hari, kapasitas produksi hariannya adalah 100.000 barel per hari disalurkan melalui pipa. Sebelumnya, memutus 50% aliran listrik sudah cukup untuk menutupi kesenjangan listrik. Jadi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, saya pikir ini harus menjadi solusi terbaik, yang tidak hanya dapat menutupi kesenjangan dayanya sendiri, tetapi juga membuat semua data yang terlihat normal. Ketika Li Yalin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, itu beralasan dan meyakinkan. Jadi, jika Anda diminta mendasarkan penilaian Anda pada data Skyline, dapatkah Anda menentukan targetnya? Ai dengan cepat menjawab, dengan menganalisa data Skyline, menurut saya Cancel Oil yang paling mencurigakan. Ada sebuah bangunan beratap kokoh seluas sekitar 2.300 meter persegi di posisi utara tengah ladang minyak mereka. Di itu tidak ada dalam data dari 15 tahun yang lalu. Dan konstruksi dimulai 13 tahun yang lalu. Saat dia berbicara, Ai menampilkan banyak gambar melalui layar.
Bagian tengah gambar pertama masih berupa ruang terbuka dengan kendaraan dan peralatan berserakan. Pada gambar kedua, fondasi diletakkan di lokasi dan tembok mulai dibangun pada saat yang sama. Terlihat parit galian yang memanjang dari bagian dalam fondasi hingga mesin ekstraksi minyak terdekat. Ai melanjutkan, dari gambar kedua terlihat ada proyek pipa yang sedang dibangun. Pipa minyak tersebut terhubung ke mesin produksi minyak terdekat. Saya kira itu seharusnya pipa minyak. Semua pipa minyak di ladang minyak adalah hanya saja bagian pipa minyak ini terkubur di bawah tanah. Terlihat pihak lain tidak ingin bagian pipa tersebut terekspos. Oleh karena itu, harus ada pembangkit minyak di dalam gedung, dan yang terbesar seharusnya menjadi turbin gas. Li Yalin berkata, jika Anda hanya mengandalkan pipa minyak untuk menentukan bahwa itu pasti peralatan pembangkit listrik tenaga minyak, tampaknya itu tidak cukup. Ai berkata, saya berharap Anda mengatakan itu, jadi saya juga mengetahui bahwa Nigeria Power Holdings Limited mengeluarkan pengumuman 13 tahun yang lalu. Karena kekurangan pasokan listrik di Lagos dan sekitarnya pada saat itu, perusahaan memutuskan untuk melakukannya perusahaan dengan pemborosan listrik yang serius di berbagai tempat telah menerapkan langkah-langkah penjatahan listrik. Kansel Petroleum termasuk dalam daftar perusahaan dengan penjatahan listrik. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa alasan pembatasan listrik di Kesel adalah karena peralatan yang sudah tua. Konsumsi daya unit Kanser Petroleum melebihi rekan-rekannya. Namun, pengumuman tersebut dibuat 2 bulan lebih awal dari dimulainya pembangunan gedung tersebut. Analisis saya, pembangunan gedung ini dimulai segera setelah Kansel Petroleum mengalami pemadaman listrik. Sejak itu, Kansel Petroleum tidak pernah mengalami hukuman serupa. Jadi gedung ini pasti hanya pembangkit listrik tenaga minyak kecil, bersambung.